dikembangkan fisikawan asal Inggris bernama Thomas Young, kelahiran 13 Juni 1773. Ia banyak berkontribusi dalam bidang cahaya, mekanika, solid, energi, dan masih banyak lagi. Young merupakan orang yang pertama kali mendemonstrasikan interferensi cahaya pada tahun 1801 yang kita kenal dengan interferensi celah ganda. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama, serta beda fase yang selalu tetap. Interferensi cahaya adalah keadaan dua gelombang cahaya atau lebih yang membentuk gelombang cahaya gabungan. Gelombang itu menempuh panjang lintasan yang berbeda sehingga mengalami perbedaan fase dan menciptakan pada interferensi. Perbedaan fase menghasilkan interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Dari gambar di atas, S1 atau sinar 1 dan S2 atau sinar 2 dipisahkan oleh jarak atau D. S2 harus menempuh lintasan yang lebih panjang daripada SI untuk mencapai titik P atau paling atas di layar. Terbentuk sudut antara sinar dan layar. Beda lintasan berpengaruh terhadap fase dan interferensi cahaya. Nah, perbedaan fase gelombang menghasilkan kelipatan genap dan ganjil yang menentukan jenis interferensi. Terbentuk sudut antara sinar dan layar. Beda lintasan berpengaruh terhadap fase dan interferensi cahaya. Nah, perbedaan fase gelombang menghasilkan kelipatan genap atau ganjil yang menentukan jenis interferensi. Penjelasan di samping itu, interferensi konstruktif dan interferensi destruktif akan menghasilkan dua pola yang berbeda, yaitu terang dan gelap. Pola terang dihasilkan oleh superposisi yang konstruktif atau saling menguatkan. Sementara itu, pola gelap dihasilkan oleh superposisi yang destruktif atau saling melemahkan. Interferensi konstruktif yaitu dihasilkan dari perbedaan fase yang saling menguatkan, terjadi dari puncak ke puncak, terjadi dari palung ke palung, terjadi dalam kondisi satu fase, menyebabkan amplitudo gelombang bertambah. Yang kedua yaitu interferensi destruktif, yaitu dihasilkan dari perbedaan fase yang saling melemahkan, terjadi dari puncak ke palung, terjadi dalam kondisi berlawanan fase, menyebabkan amplitudonya nol. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Minyak di permukaan air. Minyak dan air memiliki sifat kimia dan fisik yang berbeda. Massa jenis minyak relatif lebih kecil daripada air. Inilah alasan mengapa kedua cairan tidak bercampur satu sama lain dan minyak cenderung mengapung di permukaan air. Ketika seberkas cahaya mengenai permukaan minyak, itu akan dipantulkan oleh permukaan atas dan bawah lapisan. Hal ini menyebabkan warna-warna yang dikandung oleh radiasi cahaya mengalami interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif warna cahaya mengarah pada pembentukan pola multi warna yang terlihat pada permukaan minyak. Di dalam contoh tersebut, ada proses diskresi, yaitu munculnya warna-warna pelangi yang diakibatkan oleh cahaya putih yang terurai. Peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya-cahaya monokromatik pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Dalam interferensi itu kan ada rumus-rumusnya. Interferensi maksimum atau garis terang, yaitu keterangannya rumusnya itu DY per L sama dengan M dikali lambda, atau D sin theta sama dengan M dikali lambda. G-nya sama dengan jarak antar dua celah, satuannya meter. M-nya itu kode ke 1, 2, 3. Lambda-nya sama dengan panjang gelombang sinar, satuannya M. L itu jarak celah ke layar, satuannya M. Y sama dengan jarak titik atau terang gelap dari terang pusat, satuannya M. Dan sek theta sama dengan sudut simpangan cahaya. Yang kedua, interferensi
Rumusnya DY per L sama dengan dalam kurung M min 1/2 dikali lambda, atau D sin theta sama dengan M min 1/2 dikali lambda. Sebatas cahaya lewat celah sempit dan menghasilkan interferensi minimum AB2 dengan sudut deviasi 30. Apabila lebar celah 2,4 dikali 10 pangkat min 4 cm, ada gelombang cahaya tersebut. Diketahui minimum order kedua M sama dengan 2, deltanya sama dengan 20 derajat, D-nya sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 4 cm. Dan ditanya lambda atau panjang selain gelombang. Jawab, rumusnya yaitu D sin theta sama dengan M dikali lambda, dan dimasukin 2,4 dikali 10 pangkat min 4 sin 30 derajat sama dengan 2 kali lambda, sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 4 sin 30 derajat itu setengah, sama dengan 2 lambda. Karena yang ditanya lambda, jadi lambdanya kita pindahkan ke sini, sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 4 per 2 dikali setengah, sama dengan 0,6 dikali 10 pangkat min 4. Bulatkan menjadi 6.000 Armstrong. Diketahui D sama dengan 0,7 mm diubah ke meter sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Delta Y sama dengan 7,5 mm diubah ke meter sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter. L sama dengan 1 meter. Order interferensi M sama dengan 3. Ditanya panjang gelombang yang digunakan atau lambda. Kita gunakan rumus interferensi cahaya celah ganda pada terang, karena diketahui pada soal garis pada terang. Rumusnya itu D dikali delta Y dibagi L sama dengan M dikali lambda. Lambda sama dengan D dikali delta Y dibagi L dikali M. Kita masukkan nilainya. Lambda sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 7,5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1 dikali 3. Hasilnya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Kita ubah satuannya ke milimeter, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 mm.